Jadi di sini saya memberikan gambaran dulu tata cara perencanaan drainase termasuk analisis sistem hidrologinya. Sebelum kita nanti berikutnya kita masuk ke drainase jalan, drainase perkotaan, drainase kawasan dan lain-lain, tentunya kita harus tahu dulu tata caranya itu apa saja. Kita mulai dari awal ya. Apa saja langkah-langkah pokok yang harus dilakukan pada proses drainase. Ya, pertama, yang jelas drainase itu harus ada survei ukur tanah. Artinya di sini kemarin juga sempat saya bahas, kalau yang namanya drainase, skala yang digunakan itu harus skala kecil. Karena kita tidak akan tahu aliran mengalir seberapa besar, kemiringannya berapa kalau kita menggunakan drainase yang skalanya terlalu besar. Skala kecil ya, berarti ya 1 banding 25.000 misalnya, itu harus 1 banding 1.000 Pak, paling bagus 1.000, tapi ada juga yang menggunakan 1 banding 5.000, tergantung dari kesiapan keyakinan kita lah dalam analisisnya. Kemudian penyelidikan tanah. Ini penyelidikan tanah itu untuk mendapatkan parameter desain kalau itu ada bangunannya, misalnya tebingnya atau bangunan salurannya. Kemudian ada analisis hidrologi. Nah, ini analisis hidrologi mungkin semua sudah tahu, dilakukan untuk menentukan debitnya. Berapa sih debit yang akan masuk ke saluran tersebut, sehingga kapasitas kita harus merencanakan kapasitas saluran tersebut dengan beban yang akan ada di sana. Kemudian desain hidrolik dan penentuan dimensi. Oke, desain hidrolik ini juga kita lari ke kuliah hidrolika. Desain hidrolik itu adalah kita akan mendesain saluran, menentukan dimensi, tentunya harus dengan kondisi hidrolik yang sesuai. Nanti akan keluar kemiringannya, dimensinya, dan lain-lain. Itu adalah desain hidrolik. Kemudian ada desain struktur. Nah, desain struktur itu yang menyangkut desain bangunan pelengkap, yang mungkin sebelumnya sudah pernah ya kuliah ini bangunan air. Belum, Bu. Sekarang semester depan. Oh iya, semester depan ya. Oh ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya, oh iya ya benar. Sorry. Ya nggak apa-apa lah. Itu nanti kan di bangunan air itu dikenalkan semua bangunan-bangunan yang ada di bangunan yang ada di air, termasuk bangunan di sistem irigasi, bangunan di sistem drainase, bangunan di sungai, dan lain-lain. Tapi yang jelas di sini ada desain struktur yang harus kita lakukan dalam rangka kita mendesain drainase. Biasanya itu yang banyak itu adalah gorong-gorong atau lantai kayak peredam energi atau lantai untuk menahan kerusan ya, supaya tidak terjadi erosi di bagian dasar salurannya. Kemudian bak untuk mengendapkan atau manhole ya, biasanya manhole yang banyak. Dalam satu sistem irigasi itu biasanya ada manhole, di mana manhole itu adalah digunakan untuk pemeliharaan ya, OP-nya kita bisa melakukan semuanya itu di manhole itu untuk memeriksa dan lain-lain. Karena setiap saluran yang namanya sistem drainase itu kan tadi saya bilang alirannya kebalikan dari irigasi, dimensinya kebalikan dari irigasi, di mana drainase itu makin ke hilir akan makin besar. Tapi ada terutama di manhole itu, terutama di perkotaan ya, di mana kalau saluran tertutup itu harus ada manhole-nya. Kalau terbuka kan kita bisa melakukan OP kapanpun.
Kemudian ada gambar, desain, dan akan ada dokumen tender yang akan dilakukan. Ini secara umum ya, secara umum di lapangan seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk survei ukur tanah. Survei ukur tanah tadi sebenarnya sudah dijelaskan, data yang didapatkan dari survei ukur tanah itu adalah layout di mana bentuk tanah ataupun permukaan tanah itu bisa kita lihat sepanjang penyaluran. Jadi kita gampang mengusulkan kalau aliran ini mau dilarikan kemana, bisanya sungai ini sebelah mana, berarti kan kemiringannya itu akan mengikuti kondisi hasil dari konturnya tersebut. Tadi desain drainase itu tidak mungkin kita lakukan kalau tidak ada hasil topografi, kalau tidak ada hasil survei ini. Nah, kemudian itu sangat penting ya. Kemudian apa sih sebenarnya yang informasi apa yang diperlukan dari kondisi lahan atau hasil pemetaan topografi ini. Sebenarnya secara tidak langsung ya tadi saya sudah banyak cerita topografi itu untuk apa, tapi ini ada ada legalitasnya lah, bahwa informasi yang harus ada, informasi yang diperlukan dari data ukur tanah itu adalah pertama adalah rencana pemotongan yang merinci data topografi sepanjang rute saluran. Kita akan mengambil saluran di mana saja. Kalau yang itu sudah ada, berarti kita harus ada usulan perbaikan atau seperti apa. Karena gini, yang namanya saluran drainase itu tidak boleh kita lakukan secara parsial. Kita sama juga dengan kita memelihara sungai. Kalau kita lakukan secara parsial, ya mungkin yang sekarang ini banyak terjadi. Misalnya, kita melakukan drainase dengan perencanaan yang sebenar-benarnya, karena di suatu titik itu sering terjadi banjir, kita lakukan desain drainase di lokasi tersebut dengan hasilnya apapun itu, mau pelebaran, mau normalisasi, dan lain-lain, tapi hanya dilakukan di lokasi tersebut. Mungkin sering ya kita alami, ya Gede Bage misalnya dilakukan perbaikan di daerah yang ada jembatannya. Ternyata sekarang banjirnya pindah ke daerah pasar. Jadi kalau drainase itu harus dilakukan dari benar-benar dari kawasan sampai ke pembuangan akhir. Sampai ke pembuangan akhir, dan pembuangan akhir pun itu harus kita lakukan pengecekan juga. Apakah sungai tersebut bisa? Karena kan kita tidak langsung ke sungai yang besar. Ada saluran-saluran yang mungkin yang paling dekat itu, apakah dia masih mampu untuk menerima debit yang kita berikan. Oke. Mungkin itu udah paham ya. Kemudian penampang melintang, karena sepanjang rute saluran itu akan kalau itu sudah ada, mungkin akan kita lakukan beberapa perbaikan kalau itu ada existing. Tapi kalau itu belum ada pun, tetap kita harus melihat kondisi topografi itu kalau apa ya? Di situ tuh ada apa saja kan bisa terlihat dari topografi. Pokoknya intinya hal-hal yang menyangkut kondisi lapangan yang akan direncanakan menyangkut dengan aliran air itu harus ada topografinya. Kemudian apa saja sih dari pekerjaan drainase, bentuk-bentuknya, ada bentuk-bentuk khusus yang harus disurvei pada saat pekerjaan untuk drainase. Pertama, sungai, alur dan saluran drainase, itu yang harus kita perhatikan. Karena tadi saya bilang, begitu kita mendesain saluran drainase, itu kan pasti akan dibuang ke saluran yang terdekat dulu. Dari saluran terdekat itu mungkin nanti terserah saluran itu dia bergabung dengan sungai yang mana. Yang jelas, kita harus tahu saluran yang terdekat itu bisa sungai, bisa alur. Kemudian ini basicnya.
itu ya. Pertama sungai, karena kita akan melarikan air itu kemana? Mungkin ini mungkin sudah sering dengar ya, kalau di daerah Ranca Ekek di depan Kahatek itu sering terjadi banjir. Itu kenapa? Itu karena Kahatek itu lokasinya sudah rendah dan sudah tertutup semua jalur menuju sungai. Dan di lokasi yang agak rendah pun dia harus melakukan pompa. Itu yang tidak dilakukan, jelas akan selalu terjadi banjir. Kemudian detail dari pertemuan aliran atau confluence, karena kita harus tahu detail seperti yang sudah sering saya bilang. Kalau kita melakukan analisis, misalnya kita mau punya kemiringan tertentu supaya debitnya teralirkan dengan baik, tapi kita harus perhatikan di hilirnya. Jangan sampai pada saat kita salurannya sampai ke pertemuan antara saluran ini dengan sungai, terus saluran kita ada di bawah. Masuk akal nggak? Saluran kita kan nggak boleh di bawah. Itu ya, paham ya? Kenapa kita harus tahu detail dari pertemuan aliran itu? Karena nanti terakhir pada saat air itu mengalir, tidak boleh berada di bawah sungai yang ada pada pertemuan tersebut. Kemudian perlintasan dengan jalan atau jembatan. Nah, perlintasan itu kita harus perhatikan karena ini akan menyangkut sama pendetailan juga seperti apa, karena kapasitas yang begitu tiba-tiba masuk ke dalam jalan atau perlintasan itu kan bisa nanti akan berupa gorong-gorong ataupun apapun itu, bisa gorong-gorong, bisa gorong-gorong ataupun saluran yang ke bawah ya, saya jadi lupa. Apapun itu harus diperhatikan. Kemudian bendung juga harus diperhatikan. Kenapa? Maksudnya bendung di sini adalah bendung di sini adalah pembendungan di saluran drainase ya, bukan bendung-bendung yang besar. Tapi kan itu memang tetap bendung. Itu juga harus itu bentuk-bentuk khusus yang nantinya harus ada untuk dilakukan survei. Kenapa? Karena itu bisa juga bendung itu merupakan bangunan pengendali dari banjir. Karena kalau drainase itu kan sebenarnya berhubungannya dengan banjir. Kemudian bangunan-bangunan lainnya yang berhubungan lain, nantinya pintu, saf pompa, dan lain-lain, itu berhubungan dengan kondisi drainase. Karena seperti di Jakarta, sistem drainase itu kebanyakan sudah dengan pompa. Karena elevasi terendahnya itu berada di bawah sungai, atau bahkan kalau di bagian utara itu adalah elevasinya itu berada di bawah laut elevasinya. Jadi itu harus ada otomatis. Kalau di Jakarta itu pompa itu harus ada. Di Bandung juga sebenarnya perumahan di Bandung, mungkin di sini banyak ya orang Bandung. Kalau kita lihat di daerah Bandung kota dan di daerah Bepas dan sekitarnya itu kan Bandung itu dulunya sawah, daerahnya daerah rendah. Kita tahu kalau yang namanya sawah itu pasti, kemarin kan kuliah sistem irigasi ya, sungai, antara sungai dengan daerah irigasi itu lebih tinggi mana elevasinya? Sungai ya, Bu. Sungai kan, sungai tinggi, otomatis si daerah irigasi itu lebih rendah kan, wilayah daerah irigasinya lebih rendah. Nah, Bandung itu kan dulu ini semua sawah. Jadi secara otomatis posisi perumahan yang ada di Bandung itu aslinya itu sebenarnya ada di bawah sungai. Nah, seharusnya ya mungkin kalau dulu kan belum terlihat nih lokasi di sini karena sungainya jauh, udah bangun saja. Padahal makanya sekarang harus selalu ada namanya PL banjir. PL banjir itu menentukan kondisi lokasi bahwa dia itu harus benar-benar berada di atas sungai. Tidak boleh berada di bawah sungai.
karena yang lahannya sudah luas harus ada pompa, pompanya harus ukurannya besar dan lain-lain. Padahal yang namanya pompa itu kan maintenance-nya mahal. Nah, tapi di Bandung ini kalau lokasinya udah terlanjur, biasanya perumahan yang sudah lama ya, kayak di Margahayu, itu kan lokasinya itu agak di bawah sungai sebelahnya itu sungai apa ya, sebelah Margahayu itu ada sungai kan di situ. Sungai apa tuh? Saya jadi lupa. Nah, di situ itu kan di belakangnya itu kalau di Margahayu itu dipompa karena memang belakang itu lokasinya sudah berada di bawah sungai. Jadi air sudah tidak bisa masuk ke sungai. Nah, hal-hal seperti ini kan sekarang ini sudah banyak perumahan ya, sudah tidak mungkin lagi kita naikkan lagi elevasinya. Pokoknya seperti itu ya, hal-hal yang menyangkut seperti itu harus dari awal harus kita bisa prediksikan. Kalaupun itu kita akan hanya memperbaiki untuk lokasi yang existing, lokasinya sudah ada, tetap harus diperhatikan bagian sambungan dari hulu ke hilirnya. Karena yang sekarang ini sistem drainase itu kalau yang existing, kalau perbaikan, kita hanya melihat di lokasi yang terjadi banjirnya saja. Padahal sebelum dan sesudahnya pun harus kita perhatikan. Terus sekarang penyelidikan tanah. Kenapa penyelidikan tanah di sini diperlukan? Sudah tahu lah penyelidikan tanah itu untuk apa ya. Jadi untuk sesuatu pekerjaan yang memerlukan daya dukung tanah berarti ya. Biasanya semua bangunan termasuk bangunan air di sini, termasuk bangunan irigasi, kalau kita memerlukan di situ ada bangunannya, maka kita harus ada hasil penyelidikan tanahnya. Apapun, mau bangunan itu perbaikan, mau bangunan itu baru, kita harus melakukan penyelidikan tanahnya. Mau itu bangunannya di tengah sungai atau di kondisi sungai, intinya data tanah itu untuk mengetahui kondisi kestabilan dari lokasi. Bisa lerengnya, bisa tebingnya, bisa juga lokasi yang akan dilakukan bangunannya. Misalnya di situ ada bendung, berarti kan kondisi tanah di tebingnya dan di sungainya juga kita harus tahu kondisi tanahnya, karena itu dilakukan untuk mengecek kestabilan atau mengecek stabilitas daya dukung dari tanahnya, stabilitas dari daya dukung dari bangunannya pun itu hasil data tanah harus ada. Kalau ini teknik fondasi kan sambil jalan ya? Semester depan juga, Bu. Semester depan ya? Oke, berarti saya kalau kayak gitu di perdalamnya nanti ya. Intinya gitulah, penyelidikan tanah kan kita sudah tahu. Kalau mekanik kan sudah ya. Kalau mekanik sudah. Tahu nggak kita belajar mekanika tanah itu untuk apa? Untuk melihat perilaku tanah, Bu. Melihat perilaku tanah. Tapi kenapa kita mesti tahu perilaku tanah? Mungkin karena ini ya, Bu, berkaitan sama infrastruktur yang kita buat. Jadi melihat deformasinya dan ya memberikan dampak ke struktur. Betul ya. Jadi gini, tanah itu kita harus tahu perilaku tanah, harus tahu karakteristik tanah itu nanti untuk menyangkut kalau kita akan membangun, tadi saya bilang sesuatu di atas tanah tersebut. Karena kalau kita infrastruktur yang lain benar, kalau kita akan bangun, apakah tanah itu mampu menahan infrastruktur yang akan kita bangun di atasnya kan gitu ya. Ada yang namanya daya dukung tanah. Nanti itu daya dukung tanah itu parameternya dari hasil penyelidikan tanah. Itu nanti mungkinlah belajarnya di teknik fondasi ya, daya dukung tanah. Terus ada juga kestabilan struktur. Kestabilan struktur itu nanti di teknik fondasi itu kan kita belajar yang namanya akibat beban itu ada tekanan di tanah berapa. Kalau ada air tekanannya seperti apa. Nanti itulah, tapi saya kasih gambaran aja. Kalau memang belum. Kondisinya seperti itulah. Jadi untuk tahu seberapa besar tanah tersebut bisa menahan bangunan yang ada di atasnya. Itu dari penyelidikan tanah. Karena nanti termasuk itu tekanan terjadi itu tekanan akibat tanah pun dia akan menekan ke bangunan tersebut.
Tapi air juga sama, air itu akan menekan ke bangunan tersebut. Tapi kalau bangunan-bangunan air itu ada lebihnya, karena dia harus menerima tekanan dari air di bawah juga. Karena yang namanya bangunan air itu tidak ada yang di atas tanah kering ya. Kalau bangunan air itu pasti di air. Jadi itu lebihnya analisis untuk bangunan air itu ada lebihnya. Yang harus diperhatikan adalah perilaku air terhadap bangunan tersebut. Oke. Nah, ini salah satu contoh aja ini ada bendung yang dindingnya bukan yang dilihat di dindingnya ya. Tadi kan kita lagi bahas tanah. Nah, ini ada satu bangunan air dalam hal ini adalah perkuatan tebing. Tapi ini maksudnya sebenarnya gini, kalau di bangunan air itu ini kan ada bendung, si ini tuh bukan hanya untuk perkuatan tebing. Kalau perkuatan tebing kan dia akan hanya diperuntukkan untuk menahan tanah saja. Tapi kalau yang ada perkuatan tebing, tapi ada juga tanggul. Kalau tanggul itu fungsinya adalah untuk menahan banjir. Ya, untuk supaya air itu karena debitnya tidak cukup, supaya tidak terjadi limpas, maka dipasang tanggul. Nah, lebih efektif kalau tanggul ini berfungsi juga sebagai dinding penahan. Nah, itu. Jadi di sini juga kenapa kalau sudah ada tadi bendung atau terjadi loncatan air lah di bawah ini, kalau di hidrolika ya ada loncatan air, kenapa juga ini harus diperkuat? Karena air yang turun dari ini dengan elevasi yang berbeda itu kecepatannya kan tinggi. Kalau kecepatan tinggi dia akan menggerus bagian pinggir dari bangunan dari bagian pinggir dari sungai tersebut. Demikian juga bagian bawahnya, makanya harus diperkeras juga di bagian bawahnya supaya tidak terjadi gerusan air. Kalau sudah tergerus, ini akan menjadikan sedimen transport dan akhirnya akan menjadi pengendapan di daerah hulu hilirnya, itu yang harus dihindari. Dalam sistem drainase pun sama. Apalagi dalam sistem drainase, saluran-salurannya kan tidak terlalu besar. Kalau sungai itu sebagai buangan akhir, sebenarnya bagian dari sistem drainase, tapi buangan akhir. Nah, sistem drainase yang sendiri itu ada di dalam kawasan, itu sama sekali diusahakan tidak boleh terjadi pengendapan, tidak boleh terjadi pengendapan lah. Makanya di perkotaan itu sekarang salurannya sudah tertutup ya. Kenapa harus tertutup? Supaya tidak ada sampah yang dibuang, supaya tidak ada calon-calon sedimentasi yang lain seperti ya sebenarnya sampah pun termasuk sedimentasi ya, cuma kalau sampah itu kita belum bisa prediksi seberapa besar dia berpengaruhnya karena sampah itu bervariasi. Tapi kalau sedimen biasa kita bisa prediksi dengan kita tahu butirannya, kita tahu diameter butirannya. Ada nanti ada prediksi-prediksi untuk sedimen. Terus, nah, analisis hidrologi tadi mekanika tanah, topografi, mekanika tanah dan hidrologi. Kalau topografi itu biasanya bukan bagian bagian sipil ya, tapi biasanya bukan bagian sipil sih ya, tapi kita harus paham saja. Tapi yang melakukan topografi itu adalah orang geodesi, tapi biasanya kita yang meminta seperti apa kebutuhan kita untuk desain ini. Kita meminta ke orang topografi, karena kalau orang topografi sendiri kan dia hanya bisa mengukur ya dengan keilmuannya dia. Keperluan kita itu berbeda dengan yang akan dia lakukan. Jadi kita harus request sama mereka dan kita harus, makanya tadi diperlihatkan untuk apa sih informasi apa yang kita butuhkan dari topografi. Nanti kita akan minta sama mereka. Nah, kebanyakan kalau topografi lahan itu misalnya akan membangun lahan sesuatu, iya dia cuma mengeluarkan konturnya saja, tapi padahal yang kita butuh apa? Sungainya. Gimana sungainya?
berapa ukuran sungainya, itu yang kita butuhkan karena nanti kita akan desain drainasenya. Nah, itu biasanya kita yang informasikan. Kalau kita tidak minta, ya keluarnya nanti seperti itu lah. Keluarnya itu nanti ya sesuai apa yang mereka biasanya kerjakan saja. Jadi nanti kita malah kewalahan untuk desainnya. Sorry. Nah, kalau analisis hidrologi tadi juga sudah disinggung, analisis hidrologi itu dilakukan untuk menentukan debit banjir rencana yang akan masuk di yang ada pada lokasi yang bersangkutan atau lokasi yang akan kita desain. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam kegiatan hidrologi itu? Pertama, kita harus mengecek atau kaji ulang catchment areanya, benar nggak areanya itu? Karena ini akan karena ini merupakan awal dari perencanaan drainase itu, berapa air yang kira-kira akan menjadi beban pada saluran drainase tersebut. Ya kalau jalan itu kan dari jalan sama beberapa meter dari kawasan. Kalau drainase itu kawasan, di mana dia harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya limpasan, berarti kita harus tahu das yang lebih atasnya lagi. Terus setelah kita tahu dasnya, baru kita lihat tata guna lahannya. Untuk apa? Di mana ya? Di hidrologi ya. Yang disebut debit itu rumusnya apa? Luas penampang dikali kecepatan alirannya, Bu. Oke, itu luas penampang kali kecepatan. Luas penampang. Debit, luas penampang kali kecepatan aliran. Itu debit di sungai ya. Nah, kalau di lahan, untuk mengetahui berapa aliran yang akan ada di situ adalah kita ada beberapa rumus di hidrologi mungkin ya pernah dengar. Kalau pernah dengar yang namanya CIA ya, rumus rasional. Nah, CIA itu apa bedanya dengan debit banjir yang digunakan dengan menggunakan model misalnya Nakayasu dan lain-lain. Itu kan di hidrologi belajar juga ya? Iya, Bu. Nah, tapi yang namanya drainase itu biasanya catchment areanya kecil, lebih kecil dari 25 hektar. Nah, itu dalam sistem drainase biasanya menggunakan rumus rasional. Bukan lagi menggunakan, nah kalau yang Nakayasu, ITB 1, ITB 2, dan lain-lain itu, atau SCS, itu digunakan untuk debit banjir di sungai. Di mana kalau sungai itu pasti mempunyai luas das yang tinggi. Nah, kalau drainase ya tahu sendiri ya, kalau sistem drainase itu pasti luas areanya yang menjadi beban ke salurannya itu adalah kecil, jadi cukup drainase itu menggunakan rumus rasional, di mana rasional itu adalah Q sama dengan C kali A. Kalau ada konversi satuannya biasanya 0,86 CIA itu yang dipakai, cuma itu aja. Nah itu kalau I-nya tahu ya, dari intensitas berarti dari analisis silologi, berarti menyangkut juga tadi kecepatan ya, kecepatan dan luas. CIA, A-nya itu luas, C-nya itu yang ini tata guna lahan. Jadi kalau kita sudah tahu air yang akan masuk ke dalam suatu lokasi itu adalah saya ngomong daerah aliran sungai, das tahu ya, daerah tangkapan air, daerah tangkapan atau ya daerah aliran sungai atau tangkapan lah kalau di drainase itu karena tidak ada sungai. Prinsipnya sama dengan das, maksud saya gitu. Kebayang ya, takutnya saya ngomong-ngomong ini ternyata belum sampai gitu maksudnya. Kebayang, Bu. Ya. Oke, nah kalau kita sudah tahu area itu akan menjadi beban, di mana debitnya akan mengalir ke sungai tersebut, tentunya kita harus tahu tata guna lahan di situ, harus tahu land use-nya. Kalau permukiman ya pasti kita akan mempunyai C yang lebih besar itu nanti di tiap SNI juga ada C, nilai C-nya. Nah maksudnya untuk itu kita harus tahu tata guna lahannya. Kemudian menentukan periode ulangnya. Nah untuk drainase ada di SNI-nya, drainase itu antara 2 sampai 5
skala ulangnya. Nah, tapi kalau saya sih sekarang, karena kondisi iklimnya nggak jelas begini, ya saya kadang-kadang suka ambil 10. Ternyata sekarang ada aturan yang memang sebenarnya belum dipublikasikan dengan benar. Kalau itu daerahnya ternyata yang harus dilindunginya itu adalah daerah vital, seperti bandara dan lain-lain, ternyata boleh kita menggunakan skala ulang sampai 25. Kalau aturan-aturan yang lama, Ki itu kan 25, 50 itu hanya untuk di sungai, 100 ke atas itu hanya untuk di bendung. Nah, itu sekarang mungkin memang seharusnya sudah dilakukan. Kita masih tetap bertumpu ke SNI ya, karena SNI-nya itu masih berlaku. Tapi saya pribadi kalau antisipasi itu kan bukan harus kan kalau aturan tuh, karena kondisi yang ya desain kita mungkin dengan Ki 5 itu masih tetap akan banjir, maksudnya karena dengan kondisi iklim yang sekarang ya kita pakai 10 lah, sekarang sudah banyak juga yang menggunakan 10. Tapi kita tidak akan disalahkan kalau kita masih menggunakan aturan yang ada di SNI. Nah, ini pemilihan rumus limpasan tadi yang bilang tergantung kecepatan areanya, tapi biasanya kalau untuk drainase itu adalah cukup dengan rasional. Nah, ini jadi intinya ini kriteria desain yaitu koefisien limpasannya berapa, karena dari tata guna lahan, kemudian periode ulang yang kita pakai apa, ada dari SNI-nya. Yang tadi saya bilang 2-5. Terus waktu konsentrasi. Nanti waktu konsentrasi kita belajar jadi kan kalau yang namanya di drainase itu perjalanan air itu kita hitung. Kalau misalnya jalan itu kan misalnya per 100 meter. Terus jalannya sendiri lebarnya itu 7 meter. Nah, kita harus tahu perjalanan air tuh kira-kira akan kemana. Ya, yang dianalisis di sini itu adalah perjalanan air terpanjang. Artinya kalau tapi ini saya ngomong dulu aja ya, nanti kita akan didetailkan di jalan, di sistem drainase yang lebih spesifik lah. Jadi pokoknya perjalanan air yang terjauh yang akan mempengaruhi ke ukuran dimensi saluran. Kalau perjalanan air lebih cepat, otomatis kan si air yang menumpuk di saluran itu akan lebih banyak. Jadi ukuran dimensinya akan lebih tinggi. Tapi kalau perjalanan airnya cukup jauh, itu dimensinya bisa lebih kecil lagi. Ya, sama dengan runoff lah prinsipnya. Nah, terakhir, kalau sudah semua tadi data-data ada, sudah kita lakukan analisisnya, kita akan mendesain kondisi hidroliknya. Kalau tentunya kalau desain hidrolik itu udah dimensinya. Kita tadi sudah dari hidrologi kita sudah dapat beban Ki yang akan masuk ke saluran irigasi ini sekian. Kemudian ada setelah sekian baru kita desain kan. Kita desain ukurannya akan dapat berapa. Sudah tahu lah di hidrolika kalau ada Ki sekian berarti kalau kita buat B-nya sekian haknya akan berapa kan gitu ya. Ada bentuknya bentuk trapesium, ada bentuk yang Yudit dan lain-lain. Itu kita lari kembali ke hidrolika. Hidrolika masih ingat ya kalau kita mendesain atau merencanakan saluran itu kan ada rumus persamaan Manning. Nah, ada memperkirakan persamaan Manning lah. Atau mungkin ini belum kalau sebelumnya tidak ada atau sudah pernah diberikan juga saya tahu penggunaan persamaan dengan Colebrook weight di mana di sini memperkirakan kapasitas pipa. Kapasitas pipa kalau itu alirannya tertutup. Nah, itu sebenarnya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu lah, kondisi tertentu. Ini kita harus tahu kecepatan rencana. Kenapa kecepatan rencana itu di DSN itu dibatasi kalau untuk saluran pasangan maksimal sampai 1,5, tapi kalau untuk salurannya terbuat dari beton itu sampai 3. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kecepatannya terlalu tinggi ya dia akan menggerus. Akan terjadi gerusan atau kecepatan yang terlalu rendah maka akan terjadi pengendapan. Makanya ada syarat untuk kecepatan ya. Kecepatan itu tidak sembarangan kita menaruh kecepatan
karena pingin cepat lah supaya tidak terjadi banjir nih. Kalau kemiringannya cuma 2%, ini cepat banjir, ya udah biar airnya cepat ngalir kita buat 10% misal ya, 10%. Ya bukan nggak bisa, tapi kan kita harus perhatikan kiri kanannya. Udah, kalau kiri kanannya supaya tidak tergerus, oke lah kita pasang pakai beton aja, boleh pakai beton. Tapi cek di ujungnya, apa nyampe ke sungai, di atas sungai. Ya. Banyaklah kendala yang harus dipertimbangkan dalam analisis salur drainase ini. Ini tadi penetapan kemiringan. Kemiringan kan tadi saya bilang kalau cepat ya bisa lebih kecil saluran drainasenya. Kalau lambat bisa lebih besar. Kalau misalnya kadang ada saluran drainase tapi kita buat bahwa itu adalah tampungan atau itu bisa aja kan? Bisa aja kita buat landai. Tapi otomatis kalau kita buat landai dia akan mempunyai dimensi yang besar. Nah, kemudian kehilangan energi itu juga harus diperhitungkan, tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Kehilangan energi, masih ingat ya hidrolika ya. Kehilangan energi di sini itu pada lokasi-lokasi yang ditentukan. Biasanya dalam perjalanan aliran air di saluran itu kan kadang-kadang kadang-kadang karena ada jalan terus ada gorong-gorong. Ya, di gorong-gorong itu tiba-tiba kan gorong-gorong itu biasanya ya, nanti di bangunan air belajar. Gorong-gorong itu biasanya lebih kecil ukurannya daripada saluran. Otomatis di situ akan terjadi perubahan dimensi dari lebar ke sempit. Begitu keluar ada dari sempit ke lebar. Nah, masih ingat nggak di hidrolika itu ada yang disebut dengan kehilangan energi ya. Kehilangan energi itu ada kalau terjadi perubahan saluran. Baik itu dari elevasinya dari tinggi ke rendah atau melebar menyempit melebar atau melebar menyempit, itu kan terjadi perubahan aliran, maka di situ akan terjadi perubahan energi. Nah, di daerah-daerah ini pun harus diperhatikan kehilangan energinya. Terus ada desain dari lubang-lubang masuk. Desain dari lubang-lubang masuk artinya ya kita harus desain berdasarkan debit yang ada, lubang-lubang yang kira-kira atau inlet-inlet yang ada itu akan didesain dari debit yang diperkirakan akan masuk ke sana. Nah, itu kita desain secara manual. Tapi ada juga kalau kita mau menggunakan model. Banyak model hidrolik itu bisa hack keras. Bisa juga dengan mic dan lain. Tapi sekarang banyak digunakan untuk desain saluran itu cukup dengan menggunakan hack keras. Nah, ini bisa saja kadang-kadang diperlukan ya. Kita manual sebenarnya hitung bisa, tapi kadang-kadang juga diperlukan dengan model, karena dari model itu kelihatan banjirnya seberapa besar tinggi banjir. Sama lah manual juga sebenarnya. Tapi enaknya kalau model ini bisa dilakukan sepanjang sungai. Ini untuk model hidroliknya. Tapi untuk kawasan drainase juga ada yang itu untuk kondisi sungainya. Tapi untuk sistem drainase bisa juga kita menggunakan WEAP ya, program itu. Jadi kalau WEAP itu kita cuma memasukkan luas dasnya, memasukkan debitnya, memasukkan luas area yang akan mampu, kemudian atau tidaknya itu lebih cepat sih. Lebih cepat kalau saluran drainasenya panjang atau secara keseluruhan itu kayak bandara itu dari ujung sampai ujung itu seperti apa, itu bisa dilakukan dengan model. Oke, yang ini sih ya desain bangunan kayak gorong-gorong. Nah, udah ini sistem drainase. Sebenarnya jangan terlalu ini ya, kalau saya kenalkan saja karena bangunan itu adanya kan kalau sipil ternyata setelah ini ya, masa depan. Oke, jadi ya, intinya ada lah di drainase juga ada bangunan-bangunan yang memang juga kita harus desain
dalam sistem drainase itu. Bisa tadi sebenarnya sudah disinggung tadi, ada saluran, ada gorong-gorong. Kalau diperlukan waduk, sebenarnya bukan waduk sih, kalau di sistem drainase lebih ke bentuknya kayak waduk tapi namanya jadi retention pond misalnya, itu tampungan penutupnya. Nah, ini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam desain saluran drainase. Ya, tadi standarnya. Kita punya SNI sih, standar SNI untuk drainase kota, punya SNI untuk drainase jalan, itu yang harus kita pakai. Kemudian cara memilih material yang akan digunakan, karena ini akan menyangkut analisis ekonomi ya, Kalau di kota, gini, material itu dipilih pertama adalah sebelum ke harga. Kalau di kota, kenapa kebanyakan sekarang salurannya bentuknya yudit, terbuat dari beton? Karena di kota itu sudah tidak ada area atau lahannya sudah kurang. Jadi bagaimana caranya supaya debit? Coba aja nanti juga kita akan desain dengan debit yang sama, tapi kalau kita menggunakan pasangan batu dengan beton, kan akan lebih kecil ukurannya kalau kita menggunakan beton. Karena beton itu mempunyai koefisien aliran yang tinggi, jadi airnya cepat mengalir. Dengan pasangan batu mungkin akan lebih besar dimensinya. Kalau lahannya ada, itu akan lebih bagus karena hal ini akan lebih murah. Tapi kalau lahannya tidak ada, seperti di kota itu kebanyakan sekarang tidak lagi menggunakan. Sama dengan bentuk saluran. Di kota sekarang banyak yudit, tapi di pinggir-pinggir itu masih trapesium. Karena trapesium itu bisa hanya dengan tanggul tanah. Karena pertimbangannya banyak. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi nanti ada analisis ekonomi yang harus dipertimbangkan, jangan sampai terlalu mahal. Kalau misalnya sekarang coba bayangkan, mungkin ini teman-teman ada di sini itu semua orang-orang kota ya, jadi mungkin juga kalau saya ngomong tidak kebayang. Bayangkan kalau saluran itu ada di hulu lah, misalnya hulu Citarum, kan sungai atau saluran itu kan besar-besar. Terus kiri kanannya sebenarnya masih kondisi lahan-lahan kosong. Terus kita buat dengan beton, kan mubazir sebenarnya ya. Mubazir. Pertama dari mahal, yang kedua juga ya tidak efektif juga di saluran yang tidak ada apa-apanya, terus dibuat dengan beton gitu Pak. Ya itu yang ada mahal aja yang keluar. Ini desain penutup tadi, kalau biasanya itu di dalam kota itu kan harus tertutup, maka harus didesainkan penutupnya. Itu kalau diperlukan. Kalau di luar yang padat penduduk ya nggak perlu lah. Kenapa harus ditutup? Ya tadi bisa menghindari sampah masuk, menghindari hal-hal lain di luar yang direncanakan itu masuk ke dalam saluran tersebut. Nah, ini kan penggambaran ya. Penggambaran itu lebih ke memang gambar detail diperlukan untuk pelaksanaan di lapangan. Nah, jadi gambarnya harus detail. Dan satu lagi, pendetailan penggambaran itu digunakan juga untuk kita dapat memperoleh harga. Karena dari gambar tersebut kita tidak akan tahu harga. Mungkin di mata kuliah lain juga sudah tahu ya, ada bangunan gedung, bangunan lain dan lain-lain. Dalam pelaksanaan tetap harus ada penggambaran detail kan. Nah, penggambaran detail itu nanti dari situ kita akan tahu volumenya, dari situ kita akan tahu bahannya, akan ada harga. Dari harga berarti kita bisa tahu RAB, rencana biaya dari rencana bangunan tersebut itu seperti apa. Sama sistem drainase pun begitu. Harus ada gambar, itu berlaku untuk semua sih. Jenis gambar. Kayaknya sudah ada mata kuliah yang membahas ini nggak? Ini umum sebenarnya, bukan hanya di drainase, di semua juga harus ada. Kalau jenis gambar itu harus ada ukuran, rencana tata letak. Tapi kalau di
Ya. Kalau di gedung kan memang tidak terlalu luas kawasannya, jadi cukup tata letaknya di sini, sekitarnya seperti apa. Tapi kalau yang di sistem drainase, sistem irigasi, itu kan tata letaknya harus jelas, harus benar. Bangunannya ada di mana saja, karena bangunannya tidak cuma satu. Kalau struktur misalnya ada suatu bangunan, paling yang keluar yang lainnya adalah sistem lingkungannya ya. Lingkungannya tetap ada drainasenya, ada itu ada seperti apa. Ya, itu bedanya itu sistem drainase atau sistem irigasi itu harus dilakukan pendetailan dan dilakukan skematik juga. Kayak kemarin dijelaskan ada sistem yang lingkaran, ada sistem yang paralel. Itu kan menskemakan bentuk dari sistem drainase. Kan sebenarnya kalau kita cerna lagi nggak ya udah dari sistem irigasi kan, irigasi juga ada. Tapi irigasi itu tidak ada yang radial, tidak bervariasi seperti itu. Cuma paralel aja, ini ada saluran primer, kemudian ada saluran sekunder yang masuk semua ke saluran primer, kan hampir sama. Itu ada juga yang bagian dari bentuk yang diirigasi itu bisa juga di drainase. Kalau gambar ya itu kita harus memperlihatkan memanjangnya seperti apa, melintangnya seperti apa, itu harus sampai detail. Cross bangunan tiap cross sungai atau cross jalan itu drainasenya, untuk drainasenya juga harus dilihat karena secara keseluruhan pun kita harus menghitung volumenya. Aturan penggambaran itu ada aturan di situ, di KP juga ada sih kalau untuk sistem irigasi untuk aturan penggambaran itu. Ya kalau aturan penggambaran mungkin yang lebihnya sama dengan yang lain, tapi yang lebihnya di sistem irigasi atau sistem drainase itu harus ada aliran. Karena kita harus tahu dari hulu ke hilirnya itu seperti apa alirannya. Maka perlakuan kalau ada bangunan di situ harus seperti apa. Seperti ini. Kalau ada kita ketemu dengan jembatan, kan kita harus tahu dimensi elevasi sebelum dan setelah jembatan, jalan atau jembatan atau flyover atau apa yang harus kita tembus, kan kita harus tahu juga elevasinya. Tebingnya seperti apa pas di pertemuan tersebut, penampangnya seperti apa, itu yang harus dilakukan, dan itu semua ada aturan penggambarannya. Nanti ke mata kuliah lain kan pasti ada nih tugas-tugas, di mana tugas-tugas itu pasti harus sampai penggambaran kan. Kalau tugas irigasi itu ada gambarnya nggak? Ada penggambaran gambar bangunannya nggak? Nggak ya? Kalau nggak salah nggak, hanya sampai kebutuhan air di bendung ya? Halo? Ada Bu, bangunan airnya ada. Oh, di desain juga ya? Desain enggak, tapi ada gambar, ada disuruh gambar di AutoCAD-nya sih Bu. Oke. Ya itulah sederhana dulu ya. Bikin ini kan paling bikin skema kan ya. Ini skema saluran primer, saluran sekunder, tapi itu kan masih belajar, masih dalam tahap juga belajar. Nah itu nanti sebenarnya harusnya ada pendetailannya. Untuk lanjutnya ya, sekarang sih enggak. Ada pendetailan dan itu ada aturannya, aturan cara menggambarnya. Di irigasi kalau di KP itu sudah ada semua aturan penggambarannya. Sehingga kita ikutin aja. Malah si kopnya juga sudah diatur. Tentunya kalau penggambaran harus ada skala, itu nggak usah saya detailkan lagi lah. Ada gambar pelaksanaan, ada gambar bangunan. Ya. Pelaksanaan itu tata letaknya biasanya 1:1000 gambarnya. Kalau penampang memanjang itu harus lebih kecil lagi. Setelah memanjang dipotong-potong itu harus ada gambar melintangnya. Lebih detail lagi. Nah, ini yang mungkin saya sebenarnya tidak akan bahas terlalu banyak ya, karena analisis hidrologi ini sebenarnya sudah, tapi sepertinya memang tidak terlalu didetailkan khusus untuk kita analisis apa gitu. Maksudnya kayak tadi, analisis hidrologi ternyata sama-sama banjir, karena analisis hidrologi arahnya banyak ya. Analisis hidrologi itu sama-sama membahas banjir, tapi yang satu, kenapa yang satu dengan rasional, kenapa yang satu dengan
analisis banjir dengan metode-metode tertentu, metode-metode yang sudah dipelajari. Di mana sebelumnya harus kita hitung dulu frekuensinya, dan kalau proses hidrologi di perencanaan yang berhubungan dengan sumber daya air itu akan selalu ada awal langkah yang akan dilaksanakan itu adalah analisis hidrologi. Kalau di bangunan apa? Sebelum kita mendesain bangunan, apa yang harus kita lakukan? Apa coba? Menentukan dimensinya, Bu. Ya, kalau menentukan dimensi itu kan berikutnya. Sebelum menentukan dimensi, kita harus tahu apa dulu? Pembebanan ya? Fungsi bangunan. Pembebanan kan ya? Pembebanan itu kita dapat dari mana? Dari statika. Enggak, statika. Iya, Bu. Nah, ya. Jadi awal sebelum kita melakukan apa-apa, kalau di struktur itu kan kita harus melakukan statika dulu ya. Nah, kalau di sini melakukan analisis hidrologi dulu. Analisis hidrologi untuk apa? Untuk dapatkan debit. Debit itu yang akan menjadi beban ke saluran. Dimensinya berapa? Kan tadi dari debit. Sama tadi bilang, kita harus tahu dimensi dulu untuk bangunan. Tapi kalau kita nggak tahu beban yang akan diterima bangunan tersebut, kita nggak bisa. Nah ini jadi awal dari semua analisis untuk kondisi yang berhubung, analisis untuk bangunan yang berhubungan, analisis ataupun kajian atau apa yang berhubungan dengan air, itu langkah awal yang harus dilaksanakan itu adalah analisis hidrologi. Analisis hidrologi sebenarnya kan data yang diperlukan cuma sama hujan aja, kesananya rumus-rumusnya ada. Nah, di sini analisis hidrologi yang menyangkut drainase itu adalah pertama, analisis hujan rencana. Tentunya sudah tahu lah di mata kuliah hidrologi ada curah hujan maksimum, curah hujan maksimum rata-rata, dan analisis frekuensi. Itu sudah semua kan ya? Sudah, Bu. Kenapa? Oke, sudah kan? Terus kenapa sekarang yang diambil kenapa maksimum? Apa setiap analisis hidrologi yang dilakukan yang diambil datanya itu adalah maksimum? Seharusnya iya, Bu, untuk desain lebih konservatif. Desain bangunan? Iya, Bu. Ini ya, kalau hidrologi itu sebenarnya oke lah, kalau untuk bangunan oke, belum. Tapi apakah kebutuhan hidrologi itu hanya untuk desain bangunan saja? Enggak, Bu. Bisa untuk irigasi juga. Irigasi tetap ke bangunan ya. Gini, maksud saya mau membedakan nih. Pada saat belajar hidrologi itu kita belajar yang namanya debit andalan kan ya? Iya, Bu. Oke, debit banjir, oke, iya belajar. Debit andalan untuk apa? Debit andalan? Debit andalan itu adalah debit yang harus tersedia atau debit yang akan tersedia dalam probabilitas tertentu, misalnya yang kemarin saya bilang Q80. Q80 itu adalah debit yang harus tersedia 80% selalu ada kalau itu untuk irigasi. Debit Q90 itu debit yang harus selalu ada, 90% probabilitasnya selalu ada, itu untuk air minum. Ya, karena kalau air minum, saya bilang kalau air minum itu tidak probabilitasnya 80, berarti ada 20% yang mungkin airnya itu tidak ada. Apakah orang-orang itu akan bisa minum pada saat mungkin adanya di cuma 2 bulan, tapi mungkin nggak kita tidak punya air selama 2 bulan? Kan tidak mungkin, maka probabilitasnya di. Nah, untuk hitung-hitung seperti itu, sebenarnya di data hujan itu mungkin belum pernah atau sudah pernah lihat ya, data hujan itu biasanya ada jam-jaman. Misalnya jam dalam ada harian, salah. Jam-jaman itu lebih bagus, cuma susah kalau data jam-jaman.
ada jam pertama di tanggal, misalnya di bulan Januari 2001 ada tanggal 1 sampai 30 ada angka-angkanya. Nah, untuk desain banjir, kita pilih curah hujan maksimum, artinya angka yang maksimum di bulan itu berapa. Itu yang diambil, kemudian direkap. Itu yang akan dilakukan di desain banjir. Tapi kalau untuk ketersediaan air, kalau kita pakai angka maksimum, kan airnya akan tersedia terus, benar nggak? Itu tidak boleh dipakai. Ya. Seperti ini, kemarin sudah belajar irigasi. Irigasi itu menghitung kebutuhan air, kan? Kebutuhan air itu terpenuhi kalau ketersediaan airnya ada. Kebutuhan air itu adanya di irigasi, ketersediaan air itu adanya di atas, sebelum bendung. Nah, untuk desain itu, dasnya oke dari bendung. Tapi angka hujan yang dipakai itu adalah hujan rata-rata, bukan hujan maksimum. Nanti malah jadi salah, kalau diambil hujan maksimum, kan airnya jadi banyak. Airnya jadi banyak. Kalau banyak jadi cukup terus. Salah dong kita gitu ya. Jadi ambilnya yang rata-rata. Jadi pengambilan data itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nih, sekarang saya sebenarnya sedang melakukan penyusunan Rispam di Jakarta. Rispam itu kan kebutuhan air minum. Semua tahulah Jakarta itu pada saat hujan tuh airnya banyak banget, sampai banjir banget gitu ya. Tapi ternyata untuk kebutuhan air minum itu kurang. Kenapa? Karena banjir itu pada saat surut kan airnya nggak ada. Sedangkan untuk kebutuhan minum itu tidak boleh ada air, tidak boleh tidak ada air. Gitu. Jadi oke, karena kita di sini sedang membahasnya itu adalah membahas, nah ini juga neraca air tadi, kebutuhan air di irigasi, kemudian harus meninjau ketersediaan airnya. Nah, untuk meninjau ketersediaan airnya itu, hujan yang diambil itu harus hujan rata-rata kan. Nah, kalau ini, oke, kita sekarang di sini lagi bahasnya analisis untuk drainase, di mana drainase itu fungsinya adalah sebagai pengendali banjir. Nah, kalau berurusan dengan banjir, analisis hujan yang diambilnya itu adalah hujan maksimum. Atau curah hujan maksimum rata-rata, maksudnya karena banyak stasiun bisa diratakan, bisa pakai metode Polygon Piston dan lain-lain lah, itu sudah belajar di irigasi. Nah itu nanti bisa dipakai hujan rata-rata maksimum. Untuk apa? Data yang dilakukannya itu adalah untuk menghitung mulai dari analisis frekuensi sampai selesai itu datanya. Terus setelah kita tahu kita melakukan analisis hujan dengan menggunakan data yang tersebut, analisis hujan udah kan ya di hidrologi ya, saya nggak akan bahas lagi. Kemudian kita cari intensitas hujan. Kalau untuk sistem drainase itu ada yang disebut dengan harus kita cari intensitas hujan itu adalah IDF ya, sama intensitas hujan. Itu bisa menggunakan pakai monometer atau isi biro. Itu sudah belajar juga ya. Kemudian filtrasi hujan. Saya nggak bahas. Bu, maaf Bu. Suaranya mendem. Ya. Kecil Bu. Oh iya, dari tadi enggak ya? Barusan iya Bu, dari tadi enggak sih Bu? Sekarang masih kecil. Hilang-hilangan sih Bu, kadang iya kadang enggak Bu. Oh, berarti sinyal kali ya? Tapi sinyal saya bagus sih. Oh. Mungkin di tempat Niko saja kali enggak? Oke ya. Jadi gimana ya saya udah oke. Oke. Jadi ini ya. Yang harus dilakukan analisis hujan, mencari analisis hujan maksimum rata-rata sampai analisis frekuensi. Kemudian intensitas hujan, harusnya di hidrologi sudah. Kemudian infiltrasi sudah. Analisis debit terencana. Analisis debit terencana itu tadi bisa rasional atau menggunakan hidrograf atau dengan menggunakan model dengan SCS, Nakayasu, Schneider, DTB dan lain-lain. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung semua. Dan pertanyaan saya, ini sudah belajar semua kan? Hidrologi.
Oke, siap. Lanjut, kalau begitu konsep hidrologi juga sudah ya kayaknya. Gimana kalau hujan, ada air permukaan, ada runoff, ada hidrografik. Sistem inilah, sistem hidrologi lah. Siklus hidrologi, sudah. Saya nggak bahas ini ya, mungkin kalau perlu, ini nanti kalau perlu nanti dipelajari saja. Tapi memang untuk desain drainase itu perlu sih. Cuma ini mengingatkan saja review untuk analisis hidrologi. Presipitasi tahu ya, hujan. Saya nggak jelasin lagi. Alat pengukur juga di hidrologi kayaknya diberikan juga kan ya. Tapi sebenarnya di sini nggak perlu amat sih, karena itu untuk mengecek aja kita langsung dapat. Nah, ini curah hujan harian maksimum. Maksudnya gini, tadi saya cerita, data dari lapangan itu hujannya seperti ini. Misalnya Januari, ini harusnya ada tahunnya, ini tahun misalnya tahun 2001 lah. Hari pertama Januari tidak ada hujan, hari kedua, ketiga sampai ke 30 hari di Januari, terus Februari, Maret sampai Desember. Untuk mengetahui curah hujan harian maksimum itu, salah. Ini, iya benar. Nah, berarti ambil yang maksimum pada bulan tersebut, benar. Tadi sekirain salah. Ini yang akan diolah datanya. Terus ambil lagi itu simpan tahun 2020 lah misalnya, 2010 itu Januari simpan datanya. Kemudian cari lagi tahun 2011, cari lagi seperti ini. Jadi ini data yang dipakai untuk analisis banjir ya. Beda kalau untuk menghitung ketersediaan air, beda, bukan angka ini yang dipakai, tapi angka rata-rata. Misalnya ada min. Rata-rata dari yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, ini yang dipakainya itu adalah ini. Terus sebenarnya ini ada analisis hujan jangka pendek, itu juga ini juga tergantung kebutuhan ya. Tapi biasanya kalau hujan, kalau drainase itu hujannya per bulan saja dipakai. Tapi kalau untuk yang irigasi biasanya ada 3 harian ya. Ini dibahas juga ya. Ada berapa harian. Jadi kita bisa hitung untuk berdasarkan data yang ada, hujan-hujan jangka pendek. Artinya hujan jangka pendek itu ada 5 hari ya, 5 hari, 10 hari, atau berapa, atau dalam waktu menit. Biasanya kalau sistem drainase juga menitan yang dipakai. Itu bisa, ini itu cuma ngolah data dari data yang tadi. Maksimum hujan tadi setelah dilakukan beberapa tahun, cari yang paling maksimum dari tahun-tahun yang ada. Misalnya tahun 2007 yang paling besarnya berapa, tahun 2008 berapa. Inilah seperti ini. Ini data-data ini yang akan dilakukan nanti pada saat kita menganalisis. Ini ada DAS, kan. Ada DAS, hujannya yang dipakai adalah hujan yang ini. Nah, ini tentu sudah saya lewat ya, curah hujan itu untuk mengolah data yang dipakai apa, tergantung kondisi. Kalau kondisinya datar, perbedaan elevasinya tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan rata-rata. Kalau curah hujan ternyata tidak ada di satu lokasi DAS tersebut, pakai minimal 3 stasiun hujan dan menggunakan polygon descent dan lain-lain. Ini sudahlah. Polygon descent caranya seperti ini. Di hidrologi kayaknya sudah. Ini juga sudah. Rata-rata yang tiap tahun dari setiap stasiun, kemudian dirata-ratakan. Ini saya udah bahas tadi. Nah, ini langkahnya. Udahlah, hidrologi pasti sudah. Analisis frekuensi, sama analisis frekuensi, pengecekan ya, analisis distribusi data, dapat pengecekan apakah itu data itu takutnya ada yang menceng. Ada yang menceng kan bisa sebenarnya data itu juga buatan manusia, kadang-kadang orang itu ya dia lengah sedang apa terus tidak tercatat, kadang-kadang asal ada diisi. Itu kan itu bisa ketahuan kita menganalisis distribusi dari data. Kita tahu cari data standar deviasinya, cari koefisien jadi
Q-nya harus dicari. Kalau itu ada rumus-rumusnya sudah tahu lah. Saya yakin ini pasti sudah diberikan. Gambar. Ini review aja, harusnya saya tulis review ya. Review caranya seperti ini. Standar deviasi, varian rumus-rumus dan distribusi. Ini semua yang rumus-rumus ini untuk apa? Menentukan frekuensi kan ya? Menentukan frekuensi. Sudah dapat nilai frekuensi. Ya, sudah dapat nilai frekuensinya, maka harus dilakukan uji keselarasan data. Ada Smirnov-Kolmogorov, ada juga ini kebetulan cuma satu ya, kan ada lagi apa lagi coba untuk uji konsistensi data, masih ingat nggak selain Smirnov-Kolmogorov? Apa cuma satu ini? I-square, Bu. G-square, last square, bisa banyak ya. Oke. Nah, yang harus kita cari itu adalah angka ini, intensitas hujannya. Intensitas hujannya kan dapat seperti ini. Ini yang akan digunakan, rumusnya kan Q sama dengan 0,386 itu. 386 itu lihat ya, sesuai rumusnya. Kalau satuannya sudah sama, berarti nggak usah pakai 0,68. Jadi langsung aja Q sebenarnya CIA. Nah, I-nya itu adalah ini. Biasanya I-nya itu adalah tergantung kita butuhnya berapa lama. Ini. Jadi intinya dari proses hidrologi tersebut untuk drainase itu untuk dapatkan ini. Kalau sudah dapat ini, sudah lakukanlah perhitungan debit di masing-masing titik. Setelah itu baru dilakukan pengecekan terhadap, nah ini mah rumus ya, sudah. Ini latihan, sebenarnya bisa latihan sendiri. Intinya IDF ini, karena C itu dari lahan, A itu dari lahan juga, luasan yang akan kita lakukan, luasan yang akan berpengaruh ke sistem saluran drainase tersebut. Nah, hal yang pentingnya adalah membuat ini. Ya, harusnya di hidrologi sudah ya. Mononobi, perhitungan debit rencana dengan metode rasional. Tadi saya bilang bisa juga, tadi HECRAS ya. HECRAS itu untuk analisis hidrolika, tapi ada juga kalau kita mau menghitung dengan model cara sintetik, ada perangkatnya, ada HEC HMS namanya, itu untuk analisis hidrologi. Ini metode 78. Ini makanya ini biasanya yang umum dipakai ini keluarnya sudah meter kubik per detik dari luas lahan yang areanya hektar. Jadi kalau kita memasukkan angkanya sudah hektar, sebenarnya kalau yang angka ini nih, yang depan ini 0,0278 itu adalah penyesuaian. Biasanya waktu dari detik, menit, kita butuhnya hari atau butuhnya apa, ini keluarnya angka ini. Jadi kalau kita mau pakai langsung ini angkanya 0,00278 CIA, kita harus perhatikan ini. Ini satuannya apa? Ya, baru pakai angka ini. Kalau memang satuannya keluarnya itu ternyata sudah sesuai, nanti yang keluar ini udah meter per detik misalnya. Ini sudah meter persegi. Itu nggak perlu lagi 0,0278. Ini penyesuaian dari koefisien ya. Debitnya ya di ini apa penggunaan lahan yang tadi saya bilang koefisien limpasannya C-nya itu kita sudah tahu kondisi di situ lahannya apa, berarti kita ambil koefisien limpasannya. Saya lupa ya, belum isi SIX ya, tapi udah bisa absen kan ya? Sudah, Bu. Kalau CP suka dibukain sama ini, tapi materinya harus saya suka lupa, bentar ya, punya. Sekarang 29 ya.
Iya benar, Pak. Oke, kita lanjut ya, ini ya, bisa diambil CIA. Untuk nilai C-nya itu, nilai I-nya dari IDF tadi, CIA-nya luas hasil topografi. Nah, ini di debit banjir rencana itu tadi saya bilang ada TC. TC itu adalah waktu konsentrasi, biasanya dalam menit. Itu adalah waktu awal limpasan permukaan dalam menit, dan waktu alit debit banjir. Ini juga di SNI ada rumusnya ya. TC itu total, T1 itu, dan T itu waktu alir debit banjir. Ya, waktu alir itu adalah dicarinya debit terjauh, perjalanan air terjauh. Kalau ini waktu limpasan itu biasanya kita cari beberapa waktu. Ini SNI-nya ada, nanti bisa lihat. Nah, tadi sebenarnya untuk sketsa sistem drainase, ini biasanya kalau di dalam gedung biasa seperti ini ya. Kalau sistem drainase arah aliran kemana, dalam ini di luar, di dalam kawasan itu terserah sebenarnya ya. Mau tadi sistemnya paralel, mau radial dan lainnya itu terserah kita. Yang penting alirnya dari topografi tersebut kita mau mengalirkannya kemana. Nah, tapi kalau dalam bangunan sebenarnya biasanya bangunan itu kan dia 4 persegi misalnya. Biasanya dari pusat itu ada yang mengalir ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah kalau kita lihat kayak gini ya. Tapi sebenarnya ngalir ke masing-masing sisi. Untuk apa? Supaya pipa masuk ke bawahnya itu tidak terlalu besar. Ya sebenarnya kita bisa aja bikin pipanya satu di satu sisi, di mana dari air yang ke kiri ke kanan mengalir langsung dari sini langsung mengalir dalam satu kotak, kemudian diturunin, bisa aja. Tapi biasanya itu terserah yang desain ya. Saya mau satu aja jelek nih kalau dilihat dari keindahan nih, kalau ada saluran pipa di 4 gitu, satu aja itu boleh aja, tapi kan satu juga jadi besar jadi jelek juga. Itu selera lah kalau yang itu. Pokoknya kalau mengalirkan air terserah kita kalau itu kawasannya masih kosong. Tapi kalau yang existing ya jelas kita harus sudah tahu arah alirannya itu seperti apa. Nah, ini metode tadi dalam menentukan CIA, menentukan C-nya, kalau suatu kawasan satu das tadi ternyata banyak sekali tata guna lahannya, tentunya harus dicari luas per tata guna lahan, dikalikan C-nya dibagi dengan luas keseluruhan. Jadi dapat C-nya untuk metode rasio ini. Kemudian waktu konsentrasi tadi ada rumusnya ya, di SNI untuk jalan juga ada. Ini Kirpik, bisa pakai Kirpik, tapi di SNI itu ada ya. TC yang bisa digunakan ada. Kemudian TC yang bisa digunakan itu ada. Itu tergantung SNI-nya. Nanti kita masuk ke bagian masing-masing itu juga dikatakan lagi. Makanya saya di sini tidak terlalu detail ya, karena detailnya nanti di perhitungan drainase. Nah, kalau sudah ada tiap segmen, biasanya tiap panjang tertentu. Kalau saya sih kalau jalan, biasanya kan ada STA-nya tuh. Ya udah per 100 meter aja cari debitnya. Tapi kalau kawasan ya kayak gini. Mau dibuat seperti apa? Oh ini mau misalnya saluran di utamanya misalnya di tengah. Berarti saluran yang di tengah itu beban drainasenya per yang kotak satu. Nah, untuk desain drainase biasanya debit yang terbesar aja. Kalau kita bikin per 100 meter kan tentunya akan menghasilkan dimensi yang berbeda-beda. Jadi udahlah sepanjang 500 meter saya bikin sama supaya tidak susah juga pelaksanaan di lapangannya. Bikin sama tentunya harus debit di hilir yang ke 500 meternya. Nah, kalau ini kawasan kan harus, kawasan itu kan nggak jelas, tapi tetap kita akan tahu luasan tiap kawasannya sama. Mau dibikin seperti apa, kita sendiri yang ngatur sebenarnya.
Itu kalau baru, kalau existing tentunya harus mengikuti yang existing. Kita hanya melakukan pengecekan apakah dimensinya masih sama atau tidak. Inilah sistem. Ini kalau kita masukkan ke SWMM. Tadi saya ngomong apa ya? WEAP ya. WEAP itu untuk neraca air, sorry. SWMM. SWMM itu seperti ini, bisa kita tinggal masukin konsepnya seperti apa, masukin ke sini, luasannya dimasukkan, luasannya, atau kita masukkan filenya yang sudah ada luasannya. Nah ini adalah sebenarnya lokasi seperti ini, mau dibuang ke arah satu sungai misalnya, kan bisa seperti inilah. Otomatis ya, kita harus tahu topografi. Sekarang bisa sih kalau untuk pembelajaran itu sebenarnya kalau dalam pelaksanaan nggak bisa. Dalam pembelajaran itu sekarang sudah ada Demnas ya, Demnas itu bisa diambil dan Demnas yang sekarang itu sudah bagus, si elevasinya itu 1000 ya. Berapa sih Demnas yang terbaru itu ada, jadi bisa dipakai sebenarnya, tapi tetap kalau untuk pelaksanaan yang benar-benar itu nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena Demnas itu kadang pohon yang tinggi itu terbaca itu elevasi, itu yang harus dihindari. Nah, kalau ada beberapa tugas metode solusionalnya masing-masing sama lah kalau prinsipnya mah. Kayak ini. Ini dengan HMS ya. Kalau manual pun tadi saya bilang bisa. Ya, kalau ini proses nih teori lah sebenarnya di biasa. Hidrograf sudah ya di hidrologi. Oke, ini tuh. Sorry saya kebut ya. Intinya gini, hidrologi sudah saya kasih secara garis besar seperti itu. Pelajari lagi tiap kalau ada yang lupa ya ketemu di sini kata-kata hidrograf itu yang mana ya? Oke, harus saya cari. Karena hidrograf sebenarnya kalau di drainase nggak dipakai. Hidrograf itu nggak dipakai. Jadi saya tidak terlalu ini hidrograf ini ya. Drainase karena tadi drainase itu cukup dengan metode rasional saja. Kecuali kalau kita mau membahas masalah drainase makro. Karena itu yang sebenarnya itu sebelum kita ke mikro harus ada makronya dulu. Cuma memang jarang sekarang yang mengurus itu. Jadi sementara ini sekarang buang-buang aja langsung ke sungai yang ada. Makro itu kan sungai terbesar ya. Jadi sungai terbesar, pembuangan terbesar dari satu kawasan itu adalah sungai. Nah, kalau sungai itu baru dianalisis menggunakan hidrograf. Kalau di luar itu drainase yang buangan-buangan dari kawasan-kawasan itu rasional pakainya. Kayak ini hidrograf. Intilah, nggak dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa ya, saya mengajarnya sampai jam segini dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini kalau hidrologi lebih ke review ya. Review yang lama. Jadi nanti tidak terlalu banyak hitung karena kita sudah tahu hitungnya. Ada pertanyaan nggak? Ada kali ya. Kalau nggak ada, tadi udah saya foto ya. Sekarang ada berapa orang? Bentar. Duh, ini baterainya habis lagi. Oke. Nah, sekarang berapa orang sih? Nambah nggak? Maksudnya kalau nggak nambah nggak usah. Oh, ada 37. Oke, dibuka aja. Nih kelas ya. Coba tolong fotoin teman-temannya. Kasihin ke saya nanti ya. Oh, oke, Bu. Apa-apa ya, saya izin ya. Hari ini ngajarnya sampai